teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Oke, kita ketahui memang Timnas Indonesia saat ini sudah mendapatkan kabar gembira ya, ada dua sosok yakni Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner yang alhamdulillah pada hari Senin itu sudah disumpah menjadi WNI. Nah, artinya hanya tinggal satu langkah lagi yakni kepindahan federasi yang harus dilakukan dua pemain keturunan ini. Nah, namun saya akan membahas lagi teman-teman, ternyata ada kabar terbaru dan di sini saya melihat ya bahwa beberapa subscriber juga sudah mengatakan, "Bang, tolong bahas mengenai pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain yang memiliki grade A yang memang memiliki potensi besar untuk membela timnas Indonesia." Ya, memang benar, ini berdasarkan dari informasi yang saya dapat. Ternyata dari pihak PSSI dan juga diaspora melalui Bapak Hamdan Hamidan dan juga Coach Sintayong ternyata benar, yakni sedang mengupayakan pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat bagus, apalagi ini juga diperkuat oleh statement dari Bapak Hassani Abdul Ghani bahwa Sintayong sudah merancang semuanya dengan PSSI calon-calon pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia. Bukan hanya itu, ternyata sosok Bapak Hamdan Hamidan yang saat ini menjadi ketua diaspora yang menaungi beberapa olahraga itu pun langsung memberikan kode tentang pernyataan dari Bapak Hassani Abdul Ghani. Nah, ini mungkin bisa menjadi sinyal atau tanda sebenarnya timnas Indonesia ini memang memiliki potensi besar untuk pemain-pemain keturunan ini bergabung bersama timnas. Nah, namun dari tiga pemain ini saya melihat peluang dari pemain ini sepertinya ada prospek besar untuk membela timnas Indonesia. Apalagi memang saat ini timnas Indonesia membutuhkan pemain yang memiliki grade A atau pemain-pemain yang saat ini berlaga di internasional atau klub internasional dan juga memiliki jam terbang dan juga market value atau pasar harga yang tinggi. Oke, saya akan memulainya ya. Ini mungkin bisa menjadi tanda dari tiga pemain ini. Yang pertama tentu ada sosok Ragnar Oratmangun. Nah, pemain FC Groningen ini ternyata memiliki market value yang standar ya, yakni 9,56 miliar, dan memang pemain ini sudah kenyang sekali pengalaman. Usianya saat ini 25 tahun. Dirinya pernah membela Go Ahead Eagles, kemudian FC Twente dan juga mantan klub dari Stefano Lillipali SC Campur. Secara pengalaman pemain ini juga sangat bagus dan memang dari segi pengalaman di level Eropa memang saat ini dia bermain di Eredivisie Liga Belanda. Artinya memang ini akan menjadi pemain kualitas atau pemain yang memiliki kualitas yang mungkin nanti bisa dipanggil oleh PSSI. Nah, saat ini bersama FC Groningen dia selalu bermain menjadi starter. Jadi kurang lebih selama 18 penampilan di musim ini dia sudah mencatatkan hal itu dan dia juga sudah mencetak 5 gol dan juga 4 assist. Artinya masih standar pemain ini dan ini bisa menjadi peluang bagi PSSI jika memang PSSI ingin mencari di second striker ataupun di posisi striker, karena pemain ini berposisi sebagai penyerang. Nah, ini akan menjadi hal bagus. Ini bisa menjadi gambaran. Ditambah lagi sosok Ragnar Oratmangun ini secara terang-terangan juga sudah mengatakan kepada media ya bahwa dirinya sangat ingin membela timnas Indonesia. Namun dirinya pesimis dalam artian apakah PSSI mau untuk membela dirinya untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, ini yang membuat nantinya diaspora internasional ini membuat komunikasi secara intens kepada Ragnar Oratmangun. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini tentu ada nama sosok Kevin Dix. Kevin Dix ini juga sudah, apalagi saat ini usianya juga sangat muda ya. Saya bilang ini relatif muda karena memang dirinya sebelum di Liga Denmark, dirinya pernah bermain di Liga Belanda bersama FC Feyenoord, kemudian Ajax Amsterdam, kemudian dia pindah di Liga Italia ya bersama Empoli dan juga Fiorentina, dan pemain ini memiliki market value tinggi ya, yakni 5,2,14 miliar. Nah, ini menjadi hal yang bagus, apalagi pemain ini memang sangat sering sekali ya diturunkan, dan ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa jika dirinya membela Indonesia. Nah,
pemain ini juga secara terang-terangan ya mengatakan bahwa dirinya ingin membela timnas Indonesia. Nah, ini adalah sinyal yang bagus ya. Dia sebenarnya sudah dari 2 tahun yang lalu ingin membela timnas Indonesia. Namun lagi-lagi ya, karena dirinya fokus dengan klubnya dan dirinya mengatakan bahwa proses dari kepindahan federasi kemudian perpindahan dokumen naturalisasi itu sangat lama, sehingga dirinya waktu itu mengurungkan niatnya. Nah, dengan adanya diaspora internasional ini diharapkan nanti Kevin Dix bisa untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Nah, kemudian saat ini usianya ya masih 26 tahun, tingginya 182, kemudian posisinya sebagai back ya, back kanan khususnya. Dia juga sering ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Artinya memang pemain ini juga memiliki potensi untuk bisa membela timnas Indonesia. Oke, kemudian yang selanjutnya teman-teman, ini mungkin bagi kalian masih sedikit asing ya, karena pemain ini memang saat ini berada di Liga Primer Inggris dan ternyata dirinya memiliki darah kental Indonesia, Belanda dan juga Belgia. Ya, dia adalah sosok Pascal Struijk. Nah, Pascal Struijk ini memang masih asing, namun bagi pecinta Liga Inggris, pemain Leeds United ini sudah tidak asing lagi. Nah, dia adalah pemain yang kelahiran 11 Agustus 1999. Artinya usianya masih 24 tahun dan ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Dirinya selama berkarir di Belanda bersama ADO Den Haag, kemudian dia pernah membela ADO Den Haag U19 dan juga Ajax U19, kemudian dia bermain untuk Leeds United U21. Dia belum pernah dipanggil di timnas Belanda senior ataupun di timnas Belanda U21. Artinya memang pemain ini masih memiliki potensi besar untuk membela timnas Indonesia. Nah, itulah teman-teman gambaran ini menurut saya ya, gambaran dari sinyal yang dilakukan oleh Hamdan Hamedan di Instastory-nya yang mengatakan bahwa akan ada pemain baru lagi untuk timnas Indonesia. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa dan momen atau peluang dari pemain ini membela timnas Indonesia sangat banyak. Karena apa? Ketiga pemain ini sudah bisa dibilang memiliki kesediaan, hanya tinggal bagaimana nanti diaspora ini menggiring dirinya untuk masuk ke dalam timnas Indonesia. Nah, semuanya ini juga belum pernah untuk masuk atau belum pernah bergabung bersama timnas Belanda di level senior. Artinya secara hukum FIFA dan undang-undang FIFA, pemain ini masih berhak untuk membela timnas Indonesia karena belum terikat dengan federasi di level senior. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Oke. Kemudian di sini teman-teman, saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu ya, bahwa sebenarnya ketika saya membuat beberapa konten tentang pemain keturunan, itu banyak sekali yang kontra. Ini sebenarnya timnas atau memang timnas naturalisasi atau memang ini hanya untuk kepentingan kelompok saja. Nah, di sini saya akan menjawabnya ya. Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa sebenarnya kita itu sudah penuh naturalisasi ya, dalam artian sudah banyak sekali pemain naturalisasi. Nah, saya ingin berpikir positif dan ini mungkin bisa menjadi gambaran untuk kita semua bahwa sebenarnya seperti ini. Sintayong mengumpulkan pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia tentu adalah alasan yang rasional. Mengapa saya bilang demikian? Ketika mengumpulkan back dan semua back itu menumpuk dengan pemain-pemain naturalisasi atau pemain keturunan, itu karena Sintayong melihat bahwa sebenarnya ketika memanggil pemain satu dengan yang lain itu belum tentu mereka semuanya top performa. Jadi ketika ada event ini, kemudian Sintayong membutuhkan pemain yang banyak, itu kan pasti akan melalui proses seleksi. Nah, dengan seleksi tersebut ada beberapa pemain keturunan yang performanya menurun atau cedera. Artinya tidak semua pemain keturunan dalam satu event itu dimainkan. Nah, itulah yang menyebabkan atau yang menjadi penyebab Sintayong ingin terus untuk mendapatkan pemain-pemain keturunan. Jadi tidak ada salahnya menurut saya. Nah, ini akan menjadi hal yang menurut saya berbeda ya. Karena seperti Maroko, kemudian timnas Prancis dan juga beberapa negara yang memiliki banyak sekali pemain keturunan atau pemain naturalisasi yang bergabung bersama timnasnya, itu menggunakan pola seperti itu. Nah, artinya apa? Sintayong lebih
tahu dibanding kita semua, dan PSSI pun juga lebih tahu bagaimana proses atau cara Sintayong untuk mengembangkan prestasi timnas Indonesia. Nah, ini yang membuat sebenarnya saya harus meluruskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih sebenarnya kegunaan pemain-pemain keturunan kok banyak sekali untuk membela timnas Indonesia. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi yang mungkin saat ini ya masih berprinsip adanya local pride, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya pemain-pemain keturunan itu dicukupkan saja. Kalau kalian berpendapat seperti itu ya sah-sah saja, namun kita melihat bagaimana kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Dan juga yang terakhir, mungkin saya ingin memberikan gambaran seperti ini teman-teman. Saya ingin mengambil jalan tengah, saya tidak ingin pro ke dalam yang naturalisasi, dan juga saya tidak kontra dengan orang yang bilang local pride. Nah, jadi saya ingin mengambil jalan tengah seperti ini. Mungkin jika timnas Indonesia atau Federasi Indonesia saat ini memiliki kompetisi yang berjenjang dalam artian dari level U10, U19, U23, kemudian fasilitas yang memadai, kompetisi yang memadai, kemudian administrasi dalam liga juga memadai. Menurut saya untuk pemain keturunan ini bisa untuk tidak terlalu banyak, namun untuk saat ini belum. Dalam artian proses dari federasi kita atau PSSI ini tahap perkembangan untuk membangun apa yang sudah saya jelaskan, administrasi, kemudian liga, perwasitan, fasilitas dan sebagainya. Nah, artinya memang pemain-pemain keturunan untuk saat ini ya itu masih sangat dibutuhkan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya ingin memberi gambaran ini agar apa? Kita sebagai supporter timnas Indonesia tidak pecah dalam mendukung Indonesia. Ketika mereka sudah berseragam merah putih, artinya itu adalah mereka yang mewakili negara atau mewakili sebagai anggota timnas Indonesia. Nah, ini adalah menjadi hal yang sangat penting. Jadi tidak ada lagi nanti bagaimana yang pro dan kontra dengan pemain-pemain keturunan ini. Nah, bagaimana menurut kalian tentang konten kali ini? Apakah kalian setuju dengan apa yang sudah saya katakan tadi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.